Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah pemaparan IPS kelas 6, tema 1, part 1. Silakan disimak dengan baik. Cekidot. Ada yang udah tahu apa itu ASEAN? Nah, di sini kita akan bahas apa itu ASEAN. ASEAN adalah kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nations, atau dalam bahasa Indonesianya adalah Perhimpunan Bangsa-Bangsa di Kawasan Asia Tenggara. Jadi ASEAN ini adalah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang didirikan di Bangkok tanggal 8 Agustus 1967. ASEAN didirikan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya. Juga untuk memajukan perdamaian dan kestabilan di tingkat regional, serta meningkatkan kesempatan untuk membahas perbedaan di antara anggotanya dengan damai. Berikut yang di samping adalah anggota dari organisasi ASEAN. Nah, bisa dilihat ada 5 negara sebagai pendiri. Ada Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Nah, kalau yang Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja adalah negara-negara yang bergabung setelah ASEAN didirikan. Negara-negara di Asia Tenggara umumnya memiliki kondisi geografis yang sama. Akan tetapi, kesamaan kondisi geografis tersebut tidak menjamin kehidupan sosial budayanya pun sama. Berikut adalah penjabaran mengenai kondisi geografis dan kehidupan sosial budaya negara-negara di Asia Tenggara. Pertama, Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan. Wilayahnya terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, juga dua benua, benua Australia dan benua Asia. Jumlah penduduknya 270.054.853 jiwa. Ini menurut sensus 2018. Sebagian besar penduduknya beragama Islam, tetapi ada juga yang menganut Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Indonesia terdiri atas 300 kelompok, kurang lebih 300 kelompok. Kelompok terbesarnya atau suku terbesarnya ada Jawa, Sunda, Madura, Batak, dan Minangkabau. Bahasa resmi Indonesia adalah bahasa Indonesia, akan tetapi Indonesia juga memiliki 721 bahasa daerah sebagai bahasa ibu dan bahasa sehari-hari. Berikutnya ada negara tetangga yaitu Malaysia. Wilayah Malaysia dipisahkan oleh Laut Tiongkok Selatan dan Selat Karimata. Wilayah barat terletak di Semenanjung Malaya, sedangkan wilayah timur terletak di Pulau Kalimantan. Jumlah penduduknya sebanyak 29.628.392 jiwa. Ini menurut sensus 2013. Yang terdiri atas etnis Melayu, Tionghoa, dan India. Sebagian besar penduduknya menganut agama Islam. Bahasa resminya adalah bahasa Melayu. Akan tetapi ada juga bahasa Inggris, India, dan juga Mandarin yang digunakan sebagai bahasa sehari-hari. Berikutnya ada Singapura. Hampir sebagian besar wilayah Singapura berupa dataran rendah, terdiri dari sungai dan perbukitan. Jumlah penduduknya ada 5.460.302 jiwa. Ini menurut sensus 2013. Sebagian besar penduduknya menganut agama Buddha. Dan sebagian besar juga penduduknya adalah keturunan Tionghoa. Ada juga etnis Melayu, India, dan juga Eropa. Bahasa yang digunakan sehari-hari ada Mandarin, Melayu, Hokkien, dan India. Berikutnya Thailand. Thailand wilayahnya berupa daratan rendah, terdiri dari sungai dan perbukitan. Penduduknya
berjumlah 67.448.120 jiwa, sensus 2013. Etnis yang berada di Thailand disebut etnis Thai. Sebagian besar penduduknya beragama Buddha. Bahasa resminya adalah bahasa Thai. Berikutnya ada Filipina. Sebagian wilayah terdiri atas rangkaian pegunungan Sirkum Pasifik yang membagi Filipina menjadi dataran pantai barat dan timur yang sempit. Lalu, sungai di Filipina ini pendek, berarus deras, berkelok-kelok, sehingga tidak dapat dilayari oleh manusia. Jumlah penduduknya ada 102.624.209 jiwa, sensus 2016. Terdiri atas etnis Tagalog, Ilocano, Cebuana, Hiligaynon, Ilonggo, Bicol, Waray, dan Bisaya. Sebagian besar penduduk beragama Katolik. Bahasa resminya adalah bahasa Tagalog dan bahasa Inggris. Berikutnya ada Brunei Darussalam. Seluruh daratan Brunei Darussalam dikelilingi oleh wilayah Sarawak atau Malaysia Timur. Wilayahnya memiliki dataran rendah dan pantai berawa di bagian barat dan perbukitan di bagian timur. Sungai terpanjang di Brunei Darussalam adalah Sungai Belait. Jumlah penduduknya ada 436.620 jiwa, sensus 2016. Terdiri atas etnis Melayu, Tionghoa, dan sebagian suku Dayak. Sebagian besar penduduknya menganut agama Islam. Bahasa resminya adalah bahasa Melayu, tetapi juga ada bahasa Inggris dan juga Mandarin yang digunakan sebagai bahasa sehari-hari. Lanjut, ada Vietnam. Keadaan alam Vietnam bervariasi, antara lain terdiri atas bukit, gunung, hutan lebat, dan dataran rendah. Jumlah penduduk Vietnam ada 92.477.857 jiwa, sensus 2013. Sebagian besar penduduknya merupakan etnis Kin. Sebagian besar juga penduduknya menganut agama Buddha. Bahasa resminya adalah bahasa Vietnam. Laos. Wilayah Laos tidak mempunyai batas laut dan garis pantai karena Laos dikelilingi daratan negara Tiongkok, Thailand, Vietnam, dan Kamboja. Jumlah penduduknya ada 6.695.166 jiwa, sensus 2013. Sebagian besar penduduknya adalah etnis Lao dan menganut agama Buddha. Bahasa resminya adalah bahasa Lao. Tapi ada juga bahasa lain yang dipergunakan penduduk, yaitu ada bahasa Perancis, Inggris, dan Thai. Lalu Myanmar. Keadaan alam Myanmar berupa dataran rendah hingga pegunungan. Jumlah penduduknya ada 55.167.330 jiwa, sensus 2013. Terdiri atas etnis Myanmar, Shan, Karen, Rakhine, Tionghoa, India, dan Mon. Sebagian besar penduduknya beragama Buddha. Bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Myanmar. Yang terakhir, Kamboja. Sebagian besar wilayah Kamboja merupakan dataran rendah dan dataran tinggi yang bergelombang di bagian timur. Jumlah penduduknya ada 15.205.539 jiwa, sensus 2013. Sebagian besar penduduknya merupakan suku bangsa Khmer. Ada juga suku bangsa Vietnam dan Tionghoa. Sebagian besar penduduk Kamboja beragama Buddha. Bahasa resmi yang digunakan sehari-hari adalah bahasa Khmer. To be continue untuk pembahasan selanjutnya. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment. Assalamualaikum.